Shalom saudara, apa kabarnya? Tentu luar biasa. Mari menjalani tahun yang baru ini dengan semangat yang baru pula. Sebab kita tidak akan pernah menjadi terlalu tua untuk memiliki mimpi yang lebih besar dan mengerjakan di tahun yang ada. Pada kesempatan ini, kami ingin menyambut bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang baru pertama kali join dalam ibadah online bersama dengan kami. Kami ingin mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung. Mari bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Bagi kami, gereja bukan berbicara hanya gedung ibadahnya saja, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya terhubung, terkoneksi satu dengan yang lain dalam sebuah komunitas yang sehat. Di Gereja Mawar Sharon, kami menyebut komunitas tersebut dengan nama Connect Group. Karena itu kami mengundang Anda yang belum memiliki komunitas rohani di dalam Tuhan, mari bergabung dengan kami. Bagaimana caranya? Mudah sekali, apalagi saat ini kita melakukannya secara online. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar dengan menyertakan nama, usia, alamat, serta nomor handphone yang aktif. Dan bersama-sama setelah Anda menghubungi kami akan menyediakan rumah rohani bagi Anda sekalian. Connect Group bagi Anda. Bagian dari ibadah adalah memberi kepada Tuhan. Baik itu pujian, pengagungan, waktu, dan hati kita, termasuk harta. Karena itu, mari persiapkan harta Anda untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Anda dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Tak berlama-lama lagi, mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa akan bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau hari ini kami bersama-sama masih mendapat kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Hati kami terbuka, hati kami siap Engkau untuk beracara di dalam hati kami. Terimalah setiap persembahan yang terbaik ini Tuhan menjadi ruang untuk Tuhan berperkara. Hidup kami menjadi kemuliaan nama Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Engkau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
hanya Kau satu di hatiku. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
yang ku sembah, Kaulah Tuhan. Setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya, Kau Tuhan bertata selamanya.
haleluya. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita sekali lagi bisa kembali di hadapan Anda melayani Tuhan. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, urapi kami sekali lagi di dalam ibadah online kali ini. Sehingga dimanapun umatmu berada, dimanapun jemaatmu berada ya Tuhan, tidak ada jarak dalam hadirat Allah, firman Allah dibagikan ya Tuhan dengan hati yang haus dan lapar ya Tuhan. Setiap jemaatmu menerima kebenaran, dan setiap kebenaran itu tidak akan pernah sia-sia, ditabur dalam tanah hati yang baik. Terima kasih Bapa. Kami izinkan Roh Kudus bekerja, berbicara kepada kami, membangun hidup kami, supaya kami memperoleh hidup yang berkelimpahan, hidup yang berkualitas, seperti yang memang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya dan diberkati katakan, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita bisa ada di hadapan Anda sekali lagi di awal tahun ini, Saudara, untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan di hadapan Anda. Saudara, ini adalah momen-momen di awal tahun, sangat penting untuk kita menggunakan waktu kita untuk kita bisa merenungkan firman Allah, banyak berdoa untuk bertanya kepada Tuhan sepanjang tahun ini, tahun 2021 ini, kira-kira apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita bisa kerjakan. Saudara, ada sesuatu yang penting yang saya ingin kita sama-sama renungkan sama-sama. Saya memberikan judul firman Tuhan pada hari ini, pencuri kehidupan. Saudara, ada banyak orang Kristen mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa, tapi mengapa mereka nggak melihat itu terjadi dalam kehidupannya? Ternyata karena mereka nggak sadar bahwa hidup mereka sedang dicuri. Iblis sedang mencuri hidup mereka. Nah, itulah sebabnya saudara sangat penting Anda merenungkan satu ayat ini. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sementara Yesus berbeda. Yesus datang supaya mereka itu adalah kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, supaya kita ini memperoleh hidup. Dan mempunyai hidup itu di dalam segala kelimpahan. Saudara, kata hidup di sini itu memakai kata zoe. Dalam bahasa Yunaninya. Z-O-E. Artinya jenis kehidupan Allah atau God's kind of life. Kata hidup di dalam bahasa Indonesia, itu dalam bahasa Yunani itu ada 3 arti kata, saudara. Yang pertama adalah bios. Bios ini menunjuk kepada kehidupan jasmani atau biologis. Yang kedua adalah P-S-U-C-H-E atau kalau dilafalkan dalam bahasa Yunani, itu psyche, P-S-U-C-H-E. Ini bicara tentang segala sesuatu yang memiliki nafas. Ini bicara tentang orang-orang di sekitar kita. Ya, psyche itu bisa diartikan punya makna sebagai hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, arti kata ketiga dari kata hidup, itu diterjemahkan memakai kata zoe, Z-O-E, yang artinya jenis kehidupan Allah. Nah, kata hidup dalam Yohanes 10 ayat 10, hidup yang Tuhan janjikan kepada kita, itu memakai kata zoe atau jenis kehidupan Allah. Nah, kalau Anda ingin mengetahui maksud dari ayat ini, saudara, kata kuncinya bukan hanya di kata zoe, tapi kata kuncinya juga ada pada kelimpahan. Kata kuncinya bukan hanya pada hidup, tapi kata kunci berikutnya adalah mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, kata kelimpahan di sini, ya mempunyai dalam segala kelimpahan di sini, dalam terjemahan bahasa Yunani memakai kata perisos, P-E-R-I-S-S-O-S.
Nah, perisos ini adalah kata yang begitu unik. Dan karena unik, saudara, banyak terjemahan, baik terjemahan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, nggak bisa menjelaskan kedalaman dari arti itu sesungguhnya. Saudara, contohnya, saudara, dalam versi King James, kata perisos itu hanya diterjemahkan menggunakan kata-kata more abundantly. Atau berkelimpahan, lebih dan lebih lagi. More abundantly. Sebetulnya kalau Anda baca arti kata perisos di dalam Strong Concordance, ternyata kata perisos itu punya arti begini, saudara. Catat baik-baik. Kata perisos itu punya arti superior quality. Super abundant quantity. Excessive abundance. Beyond excessive advantage in life. Saya ulangi. Superior quality, super abundance quantity, excessive abundance, beyond excessive advantage in life. Jadi kalau kata Zoe perizos itu digabungkan, saudara, atau hidup berkelimpahan, Zoe perizos, hidup berkelimpahan itu digabungkan, berarti artinya ini dalam bahasa Indonesia saya jelaskan. Jenis kehidupan yang memiliki kualitas yang superior, serta berkelimpahan dan berkelebihan dalam keuntungan-keuntungan. Saya ulangi. Zoe perizos itu punya arti jenis kehidupan yang memiliki kualitas yang superior, serta berkelimpahan dan berkelebihan dalam keuntungan-keuntungan. Jadi ternyata kehidupan inilah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dikatakan Yesus datang supaya kita memperoleh hidup dan memperolehnya atau mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Yesus itu datang supaya kita ini punya Zoe perizos, jenis kehidupan Allah, yaitu jenis kehidupan yang memiliki kualitas yang superior, serta berkelimpahan dan berkelebihan dalam keuntungan-keuntungan dalam hidup ini. Itulah yang Tuhan janjikan. Tapi sayangnya, kalau Anda melihat kepada diri kita, atau kalau Anda melihat kepada banyak orang Kristen, kenapa kita nggak melihat Zoe perizos itu dalam kehidupan mereka? Kenapa ada banyak orang itu nggak memiliki jenis kehidupan yang memiliki kualitas yang superior? Tapi yang ada malah banyak orang Kristen itu memiliki jenis kehidupan yang memiliki kualitas yang inferior. Bukannya berkelimpahan dan berkelebihan di dalam segala keuntungan-keuntungan dalam hidup, tapi mereka itu malah berkekurangan di dalam keuntungan-keuntungan di dalam hidup ini. Ini bukan bicara tentang materi atau uang, bukan tentang itu sempit sekali. Ini bicara tentang jenis kehidupan yang punya kualitas yang superior. Dan di dalam kualitas yang superior itu, mereka memiliki kelimpahan dan berkelebihan di dalam keuntungan-keuntungan di dalam setiap aspek kehidupannya. Justru yang kita lihat malah ada banyak orang itu nggak punya kualitas dalam hidupnya. Dan karena mereka nggak punya kualitas yang superior dalam kehidupannya, kita nggak bisa melihat mereka itu berkelebihan dan berkelimpahan di dalam keuntungan-keuntungan di dalam semua aspek kehidupan mereka. Yang ada adalah kekalahan. Yang ada adalah mereka tidak berkelebihan di dalam keuntungan-keuntungan di dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi ini bukan bicara tentang uang atau materi loh ya. Tapi ini bicara tentang kualitas kehidupan yang superior. Kenapa kita nggak bisa melihat itu? Baik dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan banyak orang percaya.
Jawabannya ternyata ada di ayat yang sama. Saudara, coba kita lihat Yohanes 10 ayat 10 sekali lagi. Dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi beda banget ya. Pencuri dengan Yesus itu beda banget. Yesus datang supaya kita ini mempunyai hidup dan mempunyai kehidupan yang Zoe itu, jenis kehidupan Allah itu dalam segala kelimpahan. Sedangkan pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, jadi di sini terlihat alasan mengapa ada banyak orang tidak mengalami zoe perisos dalam hidupnya. Kenapa ada banyak orang tidak punya jenis kehidupan Allah yang memiliki kualitas yang super dalam kehidupannya. Alasannya adalah karena ada pencuri yang mencuri. Jadi ada banyak orang Kristen tidak memiliki zoe perisos, tidak memiliki jenis kehidupan Allah, tidak memiliki jenis kehidupan yang punya kualitas yang superior, karena mereka tidak sadar ada pencuri yang mencuri sesuatu dalam kehidupan mereka. Saudara, siapakah pencuri ini? Pencuri ini adalah musuh kita, ini adalah iblis, ini adalah setan. Saudara, ini menunjukkan siapa dirinya, nature-nya, dan cara kerja dan proses berpikirnya, saudara. Ternyata setan itu adalah pencuri. Itu menunjukkan nature-nya. Saudara, itu menunjukkan sifatnya. Dan di situ juga menjelaskan cara berpikir dan prosesnya. Saudara, proses berpikirnya setan itu adalah dia adalah seorang pencuri. Dan ini yang setan lakukan dalam kehidupan Anda dan saya. Dia ingin mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Pernah nggak Anda ketemu sama pencuri, saudara? Pencuri itu nggak sembarangan masuk di rumah orang, lalu sembarangan ambil barang. Tidak. Seorang pencuri hanya mengambil sesuatu yang bernilai dan berharga. Jadi ini menunjukkan cara kerja dari setan juga. Setan itu punya nature, dia adalah seorang pencuri dan apa yang dia pikirkan dan dia lakukan dalam kehidupan kita adalah dia ingin mencuri sesuatu yang bernilai dan berharga dalam kehidupan kita. Nah, detik dia berhasil mencuri sesuatu yang bernilai dan berharga dalam kehidupan kita, detik itu dia juga berhasil membunuh dan membinasakan kita. Saudara, nah sekarang bagaimana setan itu mencuri dari kehidupan Anda? Coba kita buka di Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 23. Bagaimana setan bisa mencuri dari kehidupan kita? Kita buka sama-sama Matius 6 ayat 19 sampai 23. Coba renungkan ayat ini, saudara. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan perhatikan, pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20 perhatikan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena, ayat 21, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah saudara, Matius 6 ayat 19 sampai 23 ini kita mungkin sulit untuk mengerti apa maksud ayat ini. Kata kunci di ayat ini ada di sini, saudara, ayat 21. Di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Jadi Yesus sedang ngomong soal harta dan soal hati. Jadi harta ini adalah lambang sesuatu yang bernilai. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, coba kita ulangi ayat tadi ya. Dikatakan jangan kumpulkan harta di bumi. Apa maksudnya jangan kumpulkan harta di bumi? Maksudnya begini loh, ingat, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maksud kata-kata jangan kumpulkan harta di bumi, itu maksudnya begini loh. Jangan hatimu itu ada pada perkara-perkara di bumi. Jangan hatimu itu tertuju kepada perkara-perkara yang salah. Karena kalau hatimu itu tertuju kepada perkara-perkara yang salah, maka dikatakan pencuri itu dapat mencuri. Saudara, ya saya ulangi, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dikatakan pencuri membongkar serta mencurinya. Maksudnya apa? Jangan sampai hatimu itu tertuju kepada perkara-perkara di bumi. Jangan sampai hatimu tertuju kepada perkara-perkara yang salah. Di mana pencuri itu dapat mencurinya. Jangan sampai hati kita tertuju kepada hal-hal yang salah. Yaitu di tempat di mana pencuri dapat mencurinya. Lalu dikatakan, tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Maksudnya apa? Biarlah hatimu itu tertuju kepada perkara-perkara sorga. Ya, hatimu tertuju kepada perkara-perkara yang benar. Hatimu tertuju pada hal-hal yang benar. Yaitu pada hal-hal ya di tempat di mana pencuri itu tidak dapat membongkar dan mencurinya. Itu maksudnya. Jadi Yesus sedang berkata, jangan taruh harta Anda sembarangan. Jangan kumpulkan di bumi. Tapi kumpulkan itu di sorga. Maksudnya hati ini jangan sampai tertuju kepada perkara-perkara yang salah. Jika hati Anda tertuju kepada perkara-perkara yang salah, maka pencuri dapat mencurinya. Tapi kalau hati kita tertuju kepada perkara-perkara yang benar, maka pencuri itu tidak dapat mencurinya. Saudara, jadi Yesus itu sedang ngomong demikian. Kalau saudara itu ingin punya kehidupan yang punya kehidupan yang soi perisos, punya hidup jenis kehidupan Allah yang penuh dengan kualitas, yang memiliki kehidupan yang jenisnya itu superior kualitasnya, saudara harus simpan yang berharga itu di tempat di mana pencuri nggak dapat mencurinya. Jadi kalau Anda mau menginginkan kehidupan yang jenisnya itu superior kualitasnya, saudara, hati Anda harus tertuju kepada perkara-perkara yang benar, di mana pencuri tidak dapat mencurinya. Halo, amin? Saudara, nah sekarang kata pencuri itu dalam bahasa Yunani artinya kleptes. Kata mencuri artinya klepto. Nah, sedangkan kata perampok itu artinya leptes. Jadi ada bedanya antara pencuri dengan perampok. Pencuri itu kleptes. Perampok itu lestes. Nah, apa bedanya pencuri dan perampok? Kenapa iblis tidak dikatakan sebagai perampok, tapi pencuri? Begini, saudara. Pencuri itu Pencuri itu mencuri sesuatu dari hidup Anda ketika Anda lengah atau ketika Anda melihat kepada sesuatu yang lain. Sedangkan perampok itu mengambil sesuatu dari hidup Anda itu dengan paksa di depan Anda. Jadi perampok itu mengambil sesuatu di depan Anda dengan paksa, dengan kekuatan.
Itu perampok, saudara. Tapi kalau pencuri, dia itu mengambil sesuatu ketika Anda terfokus atau melihat kepada sesuatu yang lain. Ketika Anda terfokus kepada sesuatu yang lain, setan mencuri sesuatu. Itulah pencuri, saudara. Nah, jadi ini menjelaskan tentang setan. Saudara, setan itu gak punya kekuatan untuk merampas sesuatu. Dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebetulnya setan itu gak punya kuasa untuk membunuh dan membinasakan Anda. Dia gak punya kekuatan. Saudara, kalau memang mission statementnya dari setan adalah membunuh dan membinasakan, kenapa banyak di antara Anda gak langsung terbunuh, gak langsung binasa? Karena memang setan gak punya kekuatan untuk membunuh dan membinasakan sebetulnya. Ada Tuhan dalam hidup kita. Tapi ini yang setan bisa lakukan. Setan itu mencoba mengalihkan perhatian Anda. Setan itu menipu Anda. Dan ketika Anda tertipu, hati Anda itu tertuju kepada hal-hal yang salah. Ya. Dan ketika hati Anda tertuju pada hal yang salah, mata Anda juga tertuju kepada hal-hal yang salah. Dan dia mencuri sesuatu dari hidup Anda. Ketika dia mencuri sesuatu dari hidup Anda, dia berhasil membunuh dan membinasakan Anda. Nah, makanya ayat ini bunyinya begini, saudara. Coba kita baca ulang ya. Dikatakan begini ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Lalu tiba-tiba ayat 22 dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, apa maksudnya? Tiba-tiba kok habis ngomong di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, tiba-tiba nyambung ke mata. Jadi ternyata begini loh, setan itu gak punya kuasa untuk membunuh dan membinasakan Anda. Dan ini yang setan lakukan, saudara. Setan itu menipu Anda. Setan menipu Anda, dan ketika dia berhasil menipu Anda, hati Anda akan tertuju kepada perkara-perkara yang salah. Dan ketika hati Anda itu salah, maka mata Anda juga salah. Ketika hati ini salah, mata Anda salah. Mata itu lambang dari apa, saudara? Mata itu lambang dari visi, cara Anda memandang kehidupan. Nah, ketika iblis itu berhasil menipu Anda, dan hati Anda itu tertuju pada hal-hal yang salah, ketika hati Anda tertuju pada hal-hal yang salah, saudara, mata Anda menjadi jahat. Ya, mata Anda mulai melihat kepada hal-hal yang salah dalam hidup ini. Mata Anda tertuju kepada hal-hal yang salah. Dan ketika mata Anda tertuju kepada hal-hal yang salah dalam hidup ini, iblis mencuri sesuatu yang berharga dan bernilai dalam hidup Anda. Dan ketika dia berhasil mencuri sesuatu yang bernilai dan berharga itu, dia berhasil membunuh dan membinasakan Anda. Jadi dari awal sebetulnya iblis itu gak punya kuasa untuk membunuh dan membinasakan kita. Tapi ini yang iblis lakukan, dia menipu kita supaya mata kita, hati kita dan mata kita tertuju kepada hal yang salah. Sehingga hidup kita terarah kepada hal yang salah. Dan karena itulah dia berhasil mencuri sesuatu yang berharga dari hidup kita. Dia dapat membunuh dan membinasakan kita. Jadi itu ternyata strategi dari iblis. Saudara. Nah, perhatikan efek dari apa yang terjadi dalam hati Anda. Dikatakan begini, sekali lagi ya kita baca lagi ulang ayat 22. Mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Setelah Yesus ngomong, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, dikatakan mata adalah pelita tubuh, kalau matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi, apa yang berharga di hati Anda,
itu akan terlihat di mata Anda. Saya mau kasih contoh. Kalau dulunya Anda itu bukan pecinta anjing. Lalu tiba-tiba karena satu dan lain hal, ya saudara itu jadi cinta sama anjing. Ketika Anda mulai cinta sama anjing, ketika Anda melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang berharga di hati Anda tiba-tiba jalan di mall yang sering Anda kunjungi, lalu tiba-tiba Anda kaget, loh kok di sini ada toko anjing? Ya, toko toko atau pet shop. Yang selama ini aku ini nggak pernah notice. Apakah ini toko baru? Ternyata waktu Anda tanya, ternyata ini toko sudah lama. Tapi kenapa dulu Anda nggak melihatnya? Karena dulu anjing nggak berharga bagi Anda. Ketika anjing itu berharga bagi hidup Anda mulai melihat toko itu. Itu membuka mata Anda, saudara. Jadi intinya begini, kalau Anda itu punya nilai yang benar dalam hati Anda, maka Anda akan melihat pada hal-hal yang benar. Kalau Anda punya nilai yang salah dalam hati Anda, maka Anda akan melihat hal-hal yang salah, saudara. Jadi nilai yang benar itu akan menentukan visi yang benar. Anda akan memandang kehidupan dengan benar. Coba lihat ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau nilai-nilai yang ada dalam hati Anda itu salah, maka matamu akan menjadi jahat. Sehingga Anda gelap seluruh tubuh Anda. Ketika nilai yang ada dalam hati Anda jahat, mata Anda akan tertuju kepada hal-hal yang jahat dan salah. Dan seluruh tubuh, kehidupan Anda akan juga menjadi gelap. Kata firman Tuhan. Jadi ini yang iblis lakukan. Setan ingin melihat, setan ingin menipu hati Anda, supaya hati Anda salah, dan Anda mulai melihat kepada hal-hal yang salah. Dan ketika Anda mulai melihat kepada hal-hal yang salah, dia dapat mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda, dan dengan cara itu dia membunuh dan membinasakan Anda. Saudara, kenapa banyak orang gak punya kehidupan yang perisos? Kenapa banyak dari kita gak punya jenis kehidupannya Allah? Kehidupan yang punya kualitas. Karena kita melihat kepada hal-hal yang salah. Mata kita tertuju kepada dunia. Dan gara-gara itu kita dibunuh dan dibinasakan, saudara. Kita nggak punya kehidupan yang berkelimpahan dan berkelebihan dalam segala keuntungan. Karena kita melihat kepada hal-hal yang salah. Banyak dari kita bingung, kenapa ini terjadi? Karena apa, saudara? Karena mata kita sibuk melihat kepada hal-hal yang salah. Coba kita lihat ayat selanjutnya, masih di Matius 6, saudara. Kita lanjut di ayat 24 sampai 26, perhatikan. Tiba-tiba Yesus melanjutkan dengan kata-kata demikian, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba lingkari kata-kata kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita lanjut ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, dari 3 ayat ini, saudara, saya ingin Anda fokus kepada 2 kata berikut ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon,
Lalu kata berikutnya adalah, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, dari dua kata ini, saudara, ternyata Tuhan itu memberikan daftar hal-hal berharga yang bisa kita simpan dalam hati kita. Saya ulangi, dari dua kalimat ini, ternyata Tuhan itu sedang memberikan kita daftar hal-hal berharga apakah yang kita bisa simpan dalam hati ini. Hal-hal bernilai apakah yang kita bisa simpan dalam hati ini. Nah, di sini dikatakan ada Tuhan, Allah dan Mamon. Lalu ada kata hidup dan makanan. Lalu ada kata tubuh dan pakaian. Dikatakan, bukankah kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon? Lalu bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Di sini ada 6 hal bernilai yang bisa disimpan dalam hati manusia. Yang pertama adalah Allah, yang kedua adalah hidup, yang ketiga adalah tubuh, yang keempat adalah mamon, yang kelima adalah makanan, yang keenam adalah pakaian. Jadi di sini Tuhan itu nggak hanya memberikan daftar hal-hal bernilai apakah yang kita bisa simpan, tapi Tuhan itu juga memberikan kita apa, saudara? Memberikan kita hierarkinya. Katakan hierarki. Hierarki itu menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa lebih penting daripada yang lain. Hierarki itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga daripada sesuatu yang lain. Nah, ternyata dikatakan begini, ternyata Tuhan itu memberikan signal kepada kita bahwa Allah lebih penting daripada mamon. Yang kedua, hidup lebih penting daripada makanan. Yang ketiga, tubuh lebih penting daripada pakaian. Saudara. Jadi hierarki menurut Tuhan itu begini. Sistem nilainya Tuhan itu yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah hidup. Yang ketiga adalah tubuh. Yang keempat adalah mamon. Yang kelima adalah makanan. Dan yang keenam adalah pakaian. Itu hierarkinya. Saudara. Allah itu lambang dari perkara-perkara rohani. Hidup itu lambang dari hubungan-hubungan yang ada dalam kehidupan kita. Tubuh itu lambang dari kesehatan. Mamon itu lambang dari ekonomi. Makanan itu lambang dari kesenangan atau enjoyment. Pakaian itu lambang dari benda atau things dalam kehidupan kita. Benda-benda atau things dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu sedang menunjukkan hal-hal berharga ini itu bisa ada dalam kehidupan kita. Atau hal-hal bernilai ini itulah yang bisa kita simpan dalam hati kita. Nah, masalahnya setan itu menipu kita sehingga apa, saudara? Hati kita ini nggak bisa menimbang-nimbang mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Setan itu, cara strategi setan adalah menipu hati kita, menipu kita supaya hati kita ini nggak bisa menimbang mana yang terpenting dan mana yang terakhir yang paling penting. Mana yang dan mana yang kurang. Dan ketika dia berhasil menipu kita dan mengacaukan timbangan di dalam hati kita, saudara, mata kita akan tertuju pada hal-hal yang salah dan hidup kita bisa dibunuh dan dibinasakan. Saudara, sistem nilainya Tuhan itu ini. Allah, Allah, hidup dan tubuh. Sistem nilai di dalam dunia itu mamon, makanan, dan pakaian. Nah,
yang iblis lakukan dalam kehidupan kita itu adalah iblis mengacaukan timbangan hati kita. Sehingga kita ini gak bisa punya nilai yang benar dalam hidup kita. Timbangan kita ini kacau. Makanya ada banyak orang menggantikan Tuhan dengan uang. Ada banyak orang menggantikan hidup atau hubungan dengan makanan. Ada banyak orang menggantikan tubuh dengan pakaian. Keliru semua di sini. Ya, sistem nilainya Tuhan itu adalah Allah, hidup dan tubuh. Katakan Allah, hidup dan tubuh. Perkara-perkara rohani, Allah itu lambang dari perkara-perkara rohani, hidup itu lambang dari hubungan-hubungan yang ada di sekitar kita, dan yang ketiga adalah tubuh, itu lambang dari kesehatan dalam kehidupan kita. Ini sistem nilainya Tuhan. Baru setelah itu mamon, makanan, dan pakaian. Yang iblis lakukan adalah, iblis mengacaukan timbangan hati kita, sehingga membuat yang terpenting adalah mamon, makanan, dan pakaian. Baru yang terakhir itu Tuhan. Iblis ingin kelompok yang kedua, yaitu mamon, makanan, dan pakaian, menjadi yang paling penting. Sementara nilainya Tuhan, yang paling penting itu adalah Allah, hidup, dan tubuh. Saudara, coba ya. Jadi iblis itu bisa loh menipu kita. Dengan cara apa saudara? Iblis bisa memakai mamon untuk mencuri Tuhan dalam hidup kita. Iblis bisa pakai makanan, lambang dari kesenangan atau enjoyment, untuk mencuri apa saudara? Hidup atau hubungan-hubungan dalam kehidupan kita. Iblis juga bisa menggunakan benda untuk mencuri apa? Kesehatan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya. Mana yang lebih penting dari Anda? Tuhan atau mamon? Mana yang lebih penting dari hidup Anda? Hidup atau makanan? Mana yang lebih penting dari hidup Anda? Saudara, tubuh atau pakaian? Kalau ini Anda nggak bisa jawab, saudara, inilah yang membuat hidup Anda tertuju kepada hal-hal yang salah. Dan dengan demikian iblis berhasil mencuri yang berharga dari hidup Anda. Dan membunuh dan membinasakan Anda. Saudara, banyak orang kalau ditanya, mana yang lebih penting, Tuhan atau mamon? Saudara, semua orang langsung bisa jawab, oh ya tentu Tuhan. Jangan buru-buru dulu jawab, Bapak Ibu. Ini menentukan, sistem nilai kita ini menentukan. Karena apa? Keputusan yang kita buat, itu berdasarkan nilai yang ada dalam hati kita. Keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup ini, itu ditentukan oleh nilai-nilai dalam hidup kita. That's why, apa saudara? Apa keputusan-keputusan dalam hidup ini? Banyak orang itu bisa terlampau sibuk untuk bisa punya waktu dengan anak. Banyak orang bisa terlampau sibuk untuk bisa punya waktu untuk berdoa. Banyak orang kenapa lebih punya waktu untuk cari uang daripada lebih punya waktu bersama dengan pasangan dan anak-anak. Kenapa ada orang, saudara, lebih memperhatikan benda-benda dan materi ketimbang kesehatannya? Kenapa ada orang menempatkan uang di atas hubungan? Kenapa ada keluarga yang rela membenci saudaranya demi rebutan harta? Semua itu ditentukan dari mana, saudara? Dari sistem nilai yang ada dalam hatinya. Saudara, kalau hati kita salah, mata kita tertuju kepada hal-hal yang salah, mata kita jahat, dan tubuh kita gelap, kehidupan kita itu gelap, saudara. Mari di awal tahun ini, saudara, kita renungkan ini. Kemana arah kehidupan kita? Kemana energi dan tenaga kita habiskan?
Dan semuanya itu ditentukan dari sistem nilai dalam hati kita. Saudara, kita bahas satu persatu, Tuhan dan Mamon. Tuhan itu sedang ngomong bahwa Allah dan perkara-perkara rohani itu jauh lebih penting daripada uang. Tuhan gak ngomong bahwa uang itu gak penting. Tidak, sama sekali tidak. Sampai kapanpun kita butuh uang. Siapapun, apapun agamanya, kita semua manusia kalau masih hidup di muka bumi ini, saudara, kita membutuhkan uang. Uang itu penting. Tapi Tuhan itu ngomong, jangan uang itu lebih penting daripada Tuhan. Jangan tempatkan uang di atas Tuhan. Kalau Anda mau jawab, manakah yang lebih penting? Tuhan atau uang? Jangan jawab dulu, coba tanya. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Anda akan jauh lebih bahagia kalau Anda punya uang lebih banyak, walaupun Anda punya sedikit Tuhan dalam kehidupan Anda. Berapa banyak Anda menyangka bahwa uang itu bisa membuat hatiku puas. Keluargaku bisa bahagia kalau aku punya uang. Hubungan-hubunganku bisa memiliki sesuatu yang fulfill atau ya bisa memiliki sesuatu yang bermakna kalau aku punya uang lebih. Atau bahkan berapa banyak di antara Anda yang percaya kalau aku punya uang lebih banyak aku akan lebih sehat. Coba jawab, berapa banyak kita ini tertipu? Kita percaya bahwa uang lebih penting daripada Tuhan. Kita percaya bahwa uanglah yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Kalau ada uang yang banyak maka semua persoalan gak jadi masalah. Akhirnya kita menempatkan bahwa uang lebih superior daripada Tuhan. Dan once hati kita gak mampu menimbang mana yang lebih penting antara Tuhan dan uang, hidup kita ini akan mengarah kepada hal yang salah, yang sanggup membinasakan hidup kita. Coba kita lihat ayatnya. Saudara, kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, perhatikan ayat ini. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia dalam apa saudara? Keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau iblis berhasil menipu kita, sehingga timbangan hati kita ini menempatkan uang lebih berharga dan lebih penting daripada Tuhan, maka apa yang terjadi? Mata kita akan menjadi jahat. Dikatakan kita akan jatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat. Kita akan jatuh dalam berbagai-bagai nafsu yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Gara-gara memburu uang, ya dikatakan memburu uang, mata kita jadi jahat. Kita jadi tertuju kepada memburu uang. Uang yang paling penting, uang adalah segalanya. Lalu hidup kita ini terarah hanya untuk uang dan uang dan uang, saudara. Lalu apa? Gara-gara memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Jadi mata kita jadi jahat, gara-gara mata kita jahat, tubuh kita gelap. Masuk dalam pencobaan yang mencelakakan, dan kita masuk dalam menenggelamkan, kita tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan, kata Tuhan. Kita menyimpang dari iman, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Jadi ketika mata kita jahat, tubuh kita gelap. Makanya ini menjelaskan kenapa ada orang-orang gak peduli tentang Tuhan. Gak peduli tentang hal-hal rohani. Yang terpenting dalam hidup ini cuma satu, uang dan uang. Iblis berhasil mencuri Tuhan. Nilai tertinggi dalam kehidupan seseorang, yaitu Allah.
iblis berhasil mencuri Allah dalam kehidupannya. Karena apa? Saudara, karena sistem nilai yang terpenting dalam hatinya adalah uang, mamon. Iblis berhasil mencuri Allah dalam kehidupannya. Sehingga akibatnya orang itu melihat hal-hal yang salah, matanya jadi jahat, tubuhnya gelap, dan ia tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Itu yang iblis lakukan. Energi, tenaga yang dia habiskan dalam hidup ini hanyalah untuk satu, memburu uang. Sekali lagi, saudara, kalau Anda kerja cari uang, itu nggak dosa. Saya nggak ngomong bahwa kita ini, setelah ini kita nggak boleh jualan, kita nggak boleh mencari uang. Enggak, maksud saya, saudara, uang itu tidak menjadi yang tertinggi dalam kehidupan Anda. Tuhan nggak ngomong uang itu nggak penting. Nah, coba lihat. Hal yang kedua, saudara. Apakah hidup Anda lebih penting daripada makanan? Kata hidup, ya dikatakan di sini, bukankah hidup lebih penting daripada makanan? Kata hidup di sini pakai kata P-S-U-C-H-E atau psyche. Kata psyche ini mengacu kepada orang-orang di sekitar kita atau hubungan-hubungan yang kita miliki. Bukankah hubungan itu lebih penting dari makanan? Kata makanan itu bicara soal enjoyment atau pleasure. Soal kesenangan. Nah, hubungan keluarga kita, orang-orang kita kasih di sekitar kita itu lebih tinggi nilainya daripada uang dan kesenangan. Itu yang Tuhan mau katakan. Berapa banyak dari kita, saudara, iblis itu mencuri hubungan-hubungan kita, mencuri keluarga kita, hanya gara-gara apa, saudara? Kita ini gak punya waktu sama mereka. Seluruh waktu kita hanya kita gunakan untuk kerja dan cari uang. Berapa banyak kita ini tercuri hubungan kita, pernikahan kita, anak-anak kita dicuri dari hidup kita. Karena apa, saudara? Karena kesenangan. Makanan itu lambang dari kesenangan. Itu lebih penting. Mata kita tertuju pada kesenangan, enjoyment. Saudara, berapa banyak saudara, kita ini gak punya waktu untuk keluarga, gara-gara hobi kita. Kesenangan itu lambang dari apa, saudara? Itu bicara soal film-film yang kita tonton, itu bicara soal hiburan, itu bicara soal hobi kita, kesenangan kita, berapa banyak waktu dengan Tuhan, waktu dengan keluarga tercuri karena kesenangan kita terhadap sosial media, terhadap game, video game, film, televisi dan sebagainya. Tuhan gak ngomong bahwa hiburan itu gak penting. Tuhan gak ngomong bahwa makanan itu gak penting. Tapi Tuhan itu ngomong bahwa hidup itu lebih penting dari makanan. Tuhan itu mau bicara jangan sampai makanan itu mencuri hidup dalam kehidupan Anda. Jangan sampai kesenangan itu mencuri hubungan-hubungan Anda. Jangan sampai kesenangan itu lebih penting daripada hubungan Anda. Saudara, mari coba cek di tahun ini. Mari kita ambil kembali dari gini, mari kita merampas kembali apa yang sudah tercuri dalam hidup kita. Katakan amin. Tahun ini pastikan kita punya waktu dengan Tuhan, punya waktu dengan keluarga kita, punya waktu menghabiskan waktu kita untuk anak-anak kita, saudara. Yang berikutnya dikatakan, bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa maksudnya tubuh? Tubuh ini memakai kata soma. Bahasa Yunani adalah soma, artinya kesehatan dan keamanan Anda. Saudara, katakan kesehatan. Bukankah kesehatan tubuh itu lebih penting? Saudara, daripada, kata tubuh itu artinya soma, bahasa Yunani. Lebih penting daripada pakaian tubuh. Kesehatan lebih penting daripada pakaian. Pakaian itu lambang dari benda-benda. Things in our life. Kesehatan Tuhan itu sedang ngomong, bukan berarti benda-benda itu gak penting. Saudara, kita ini, kalau kita ini butuh rumah,
Kita ini butuh mobil, di rumah kita ini butuh benda-benda seperti apa? Lemari, ya, sofa, semua benda-benda itu kita butuhkan. Tuhan nggak ngomong bahwa itu nggak penting, enggak, Tuhan nggak ngomong itu, saudara. Tapi Tuhan itu sedang berkata bahwa, saudara, tubuh itu lebih penting dari pakaian. Kesehatan itu lebih penting daripada benda-benda. Jangan gantikan itu. Jadi ini hierarkinya Tuhan. Yang pertama adalah Allah, kedua adalah hidup, artinya hubungan-hubungan. Yang ketiga adalah tubuh, kesehatan. Yang keempat mamon, ekonomi. Yang kelima adalah makanan, enjoyment, kesenangan. Gitu ya. Yang keenam baru pakaian. Pakaian itu lambang dari benda-benda. Jadi yang nomor satu adalah Tuhan dan perkara-perkara rohani. Itu yang harusnya kita kejar, mata kita itu jadi yang nomor satu kita kejar. Yang kedua adalah hubungan-hubungan kita. Keluarga, anak-anak kita. Tuhan itu mau ngomong bahwa Tuhan dan hubungan itu lebih fulfill daripada apa? Kesenangan, enjoyment kita bermain sosial media. Tuhan itu lebih mau ngomong bahwa perkara-perkara rohani dan hubungan-hubungan yang kita miliki di sekitar kita itu jauh lebih memuaskan daripada uang, kesenangan, dan materi dan benda-benda. Tuhan itu mau ngomong itu, saudara. Tuhan gak ngomong bahwa uang itu gak penting, Tuhan gak ngomong kesenangan itu gak penting, tapi Tuhan mau hierarkinya benar. Tuhan mau Anda bisa menempatkan mana yang paling penting dan mana yang di bawah yang paling penting, saudara. Nah, kalau hati kita benar, kita akan tertuju kepada hal-hal yang benar. Tahun ini, pastikan kita merampas kembali apa yang sudah dicuri di tahun yang lalu. Saudara, supaya apa? Kalau hati kita benar, visi kita benar. Ketika kita berdoa, Tuhan, berikan aku visi, Tuhan apa yang aku mau kerjakan. Kalau hatimu benar, nilainya benar, saudara, maka Anda akan punya visi juga tertuju kepada hal-hal yang benar. Katakan amin, saudara. Nah, coba kita lihat, kita masih di Matius 6, saudara. Kita baca di ayat 26. Tadi kita sampai ayat 25, kita baca di ayat 26. Dikatakan, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kapan kita khawatir? Kita khawatir ketika hati kita ini salah dan memandang kepada hal-hal yang salah. Kalau hati kita ini benar, bisa memandang, bisa menimbang dengan benar nilai mana yang terpenting dalam kehidupan kita, kita nggak bakal khawatir. Nah, solusi yang Tuhan tawarkan adalah pandanglah burung-burung di langit. Maksudnya apa? Kata pandanglah itu bicara soal perspektif. Ubah. Kalau Anda hari ini melihat kepada hal yang salah, ubah untuk melihat hal yang benar. Dan untuk melihat hal yang benar itu ditentukan dari hati yang benar. Kalibrasi hati. Karena once hati Anda benar, Anda akan melihat kepada hal yang benar. Katakan amin. Coba kita lompat di ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lihat. Itu sistem nilainya dunia. Dunia sistem nilainya itu gak mengenal yang namanya Allah atau perkara-perkara rohani. Gak mengenal yang namanya hubungan-hubungan. Gak mengenal yang namanya tubuh atau kesehatan. Yang dikhawatirkan itu apa, saudara? Makan dan pakai. Makanan dan pakaian. Hanya seputar kesenangan dan apa, saudara? Kesenangan dan pakaian itu benda-benda. Dikatakan begini, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.
Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau hati kita ini nggak benar, kalau kita ini punya nilai yang sama dengan orang dunia, kita ini nggak beda. Hati kita ini harus mampu menimbang. Hati kita harus beda nilainya dengan orang-orang yang nggak kenal Allah. Karena orang-orang yang nggak kenal Allah, itu mencari hal-hal yang disebutkan tadi. Saudara, orang Kristen harus beda nilainya. Nggak boleh sama dengan orang-orang yang nggak kenal Allah. Bapak Ibu. Nah dikatakan, Tuhan nggak ngomong bahwa itu semua nggak penting. Makanan dan pakaian, uang makanan dan pakaian itu bukan berarti nggak penting. Tuhan tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu bahwa kita butuh semuanya itu. Nah, ini yang Tuhan nasihatkan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Arti kata kerajaan Allah itu pemerintahan Allah dan kebenarannya. Cari dulu apa yang Tuhan anggap penting. Allah, hubungan, dan kesehatan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Begini loh, maksudnya apa saudara? Maksudnya begini loh. Saya jelaskan dengan begini. Saudara, kalau Anda nggak pernah tahu, saudara nggak akan pernah tahu nilai yang benar dari rupiah kalau Anda tidak mengetahui nilai dari dolar. Anda nggak mungkin bisa tahu nilai dari dolar kalau Anda nggak tahu nilai dari euro. Anda nggak bisa tahu nilai dari euro kalau Anda nggak tahu nilai dari British pound sterling. Anda nggak bisa tahu nilai dari British pound sterling kalau Anda tidak tahu nilai dari emas. Jadi kalau Anda nggak tahu nilai tertinggi, Anda nggak akan tahu nilai yang terendah. Itu maksudnya. Anda malah bisa mengganti-ganti nilai yang ada di bawahnya dengan nilai yang tertinggi. Jadi maksudnya bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu maksudnya begini. Anda harus tahu nilai tertinggi itu apa. Karena dengan Anda tahu nilai yang tertinggi itu apa, maka Anda akan tahu nilai-nilai yang di bawahnya. Kalau Anda nggak tahu nilai yang tertinggi, maka Anda bisa membolak-balik semua nilai ini. Makanya kenapa ada orang uang itu menjadi nilai tertinggi. Kenapa ada orang makanan jadi nilai tertinggi. Kenapa ada orang pakaian menjadi nilai tertinggi. Kenapa ada orang, saudara, ya keluarga dan hubungan-hubungan itu jauh lebih rendah daripada uang. Itulah yang membuat hidup orang itu mampu dibunuh dan dibinasakan oleh setan. Nah, jadi sama seperti rupiah. Anda nggak mungkin tahu rupiah kalau Anda nggak tahu nilai dari dolar. Anda nggak mungkin tahu nilai dari dolar kalau Anda nggak tahu nilai dari euro. Anda nggak mungkin tahu nilai dari euro kalau Anda nggak tahu nilai dari pound sterling. Anda nggak mungkin tahu nilai pound sterling kalau Anda nggak tahu nilai dari emas. Anda harus tahu nilai tertinggi itu apa. Nilai tertinggi kita adalah Tuhan. Yang kedua adalah hubungan. Yang ketiga kesehatan. Baru semuanya itu akan ditambahkan. Bicara soal mamon atau ekonomi. Makanan bicara soal kesenangan atau enjoyment. Pakaian itu bicara soal benda-benda. Materi. Saudara, semuanya itu ditambahkan. Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Tuhan tahu bahwa engkau memerlukan semuanya itu. Tuhan gak ngomong bahwa kita gak butuh uang, kita gak butuh kesenangan, kita gak butuh pakaian itu bicara soal benda-benda. Tuhan gak ngomong seperti itu. Tapi saudara harus tahu mana nilai yang benar. Sekali nilai yang benar ini tersusun hierarkinya, hidup Anda dibangun dari situ. Tahun ini, saudara, coba cek. Anda habiskan lebih banyak waktu untuk
kejar Tuhan nggak? Bagaimana dengan keluarga Anda? Apakah Anda sering mengabaikan waktu-waktu Anda, waktu-waktu dengan keluarga Anda atau dengan anak-anak? Bagaimana dengan kesehatan Anda? Saudara, berapa banyak Anda mengabaikan kesehatan hanya demi kerja cari uang? Anda abaikan keluarga Anda hanya demi kerja cari uang. Anda abaikan Tuhan demi kerja cari uang. Kerja cari uang itu harus nggak? Harus. Tapi uang itu bukan jadi alasan utamanya. Kesenangan juga sama. Berapa banyak kita abaikan kesehatan demi kesenangan-kesenangan tertentu. Berapa banyak kita mengabaikan waktu-waktu keluarga karena kesenangan-kesenangan tertentu. Sosial media, hobi, film, movie, apa macam-macam. Berapa banyak gara-gara benda-benda kita korbankan apa saudara? Kesehatan dan lain sebagainya. Saudara, kalau ini teratur, tahun 2021 ini akan menjadi tahun di mana Anda mengambil kembali apa yang sudah hilang dicuri oleh si jahat. Karena apa? Sekali hatimu benar, matamu terang. Dan ketika matamu terang, tubuhmu itu terang. Kalau hati kita salah, mata kita jahat, tubuh kita gelap. Kita mengarah kepada hal-hal yang menghancurkan dan membinasakan kita. Tahun ini, di masa-masa kita berpuasa ini, mari kita kalibrasi hati kita. Saya tutup dengan ini. Bagaimana cara strategi iblis, saudara? Ini strategi iblis. Coba kita lihat dengan cepat ya. Kejadian 3 ayat pertama, ini yang iblis coba lakukan dalam hidup kita. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Hal yang pertama yang iblis lakukan adalah, iblis memberikan kita temptation atau pencobaan. Jadi, kalau Anda sedang dicobai, itu Anda sedang masuk dalam level pertama dari serangan si jahat. Jadi yang pertama dia mencobai kita. Apa pencobaan itu? Dengan cara apa saudara? Mempertanyakan firman. Setiap kali Anda mulai mempertanyakan firman Tuhan, setiap kali Anda mulai meragukan firman Tuhan, Anda sedang masuk dalam level pertama dari serangan si jahat. Anda masuk dalam temptation. Anda sedang masuk dalam pencobaan, saudara. Nah, itulah sebabnya Yesus juga dicobai. Dan Yesus dicobai oleh setan itu menggunakan ayat loh. Bukankah ada tertulis tentang kamu, bahwa kalau kamu jatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Saudara, bukankah engkau anak Allah? Seringkali iblis itu bisa membuat kita mempertanyakan, tujuannya adalah meragukan firman Allah. Ketika Anda mulai mempertanyakan, meragukan firman Allah, itulah temptation. Saudara. Lalu yang kedua, saudara, level kedua ditemukan di dalam ayat yang kelima dari kitab Kejadian. Dikatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Serangan kedua adalah deception, penipuan. Saudara, iblis mencoba, yang pertama Adam dan Hawa itu, iblis itu mencoba Adam dan Hawa dengan cara apa? Mempertanyakan firman. Lalu yang kedua, iblis menipu mereka. Dikatakan, kalau kamu makan buah itu, matamu akan terbuka. Kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Deception. Iblis ngomong begini sama Adam dan Hawa. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Maksudnya apa? Kamu akan jadi Tuhan buat dirimu. Kamu gak perlu lagi bergantung sama Tuhan. Kamu gak perlu lagi tanya sama Tuhan.
untuk membedakan yang baik dan yang jahat, kamu nggak perlu lagi tanya sama Tuhan. Kamu akan jadi seperti Tuhan, kamu akan jadi Tuhan. Jadi iblis menipu mereka. Dengan cara apa? Saudara, kamu akan jadi Tuhan, kamu nggak lagi perlu Tuhan. Kamu bisa tentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat. Matamu akan terbuka. Nah itu penipuan. Saudara. Padahal Tuhan itu sudah memberikan mereka. Saudara. Memberikan mereka apa yang ditawarkan iblis itu sebenarnya Tuhan sudah berikan. Apa coba? Kamu akan menjadi seperti Allah. Bukankah manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Sebetulnya targetnya setan apa sih? Setan ingin menipu Adam dan Hawa supaya bisa mencuri Allah dalam kehidupan mereka. Ditipu, kamu akan jadi seperti Allah. Kamu gak lagi perlu Allah. Kamu gak perlu lagi perlu Tuhan. Untuk membedakan yang baik dan yang jahat, kamu gak perlu lagi tanya Tuhan. Kamu jadi Tuhan bagi dirimu. Kalau kamu makan buah ini, ditipu habis-habisan. Saudara. Dan yang ketiga, saudara. Coba kita lihat. Coba kita lihat ayat 6 dan 7 dulu. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pohon itu menarik karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakannya dan diberikannya kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Ayat yang ketujuh, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Catat baik-baik, strategi iblis yang ketiga adalah condemnation atau penghukuman. Manusia akan tertipu. Akhirnya dia melihat buah ini menarik, memberikan pengertian. Apalagi setan ngomong kalau aku makan buah ini aku akan jadi seperti Tuhan. Aku gak lagi butuh Tuhan. Dimakan dan apa yang dimakan mata mereka terbuka saudara. Dan mereka sadar bahwa mereka apa saudara? Telanjang. Lalu mereka menyemat apa saudara? Cawat. Ya mereka menyemat daun pohon ara lalu membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini yang iblis lakukan saudara. Menyemat cawat itu artinya pembenaran diri sendiri. Setelah iblis berhasil menipu Anda, ya Anda sadar bahwa Anda itu telanjang. Anda sadar bahwa Anda itu salah. Nah ada dua hal yang bisa terjadi saudara. Ya, Anda sadar, Anda merasa nggak layak, Anda jadi tertuduh, nah itu penghukuman namanya. Lalu apa? Anda mulai bersembunyi dari Tuhan, melarikan diri dari Tuhan. Makanya Tuhan itu cari mereka bersembunyi. Anda semakin jauh dari Tuhan, karena apa tujuan iblis cuma satu, ia ingin mencuri Tuhan dalam kehidupan Anda. Makanya cara ketiga untuk memastikan bahwa iblis itu bisa mencuri Tuhan dari hidup Anda adalah dia memberikan Anda tuduhan dan penghukuman. Membuat Anda menjauh dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Ya, lalu efek yang kedua bukan hanya bersembunyi menjauh dari Tuhan, ada orang-orang tertentu menyemat cawat. Ya, memotong daun pohon ara, lalu menyemat membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan. Ini yang dilakukan oleh manusia. Manusia mencari pembenaran sendiri, pembenaran diri sendiri. Bukannya malah bertobat kepada Tuhan, tapi manusia cari pembenaran dari apa yang dia lakukan. Inilah yang namanya kebenaran diri sendiri. Ya, banyak orang, saudara, menutupi ketelanjangannya, menutupi dosanya dengan apa, saudara? Bisa jadi mengisi hidupnya dengan aktivitas-aktivitas agamawi untuk membenarkan diri. Ujung-ujungnya kehilangan Tuhan. Saudara, nah itu strategi iblis. Nah apa antidotnya, saudara? Catat baik-baik. Yang pertama, ya pencobaan itu antidotnya adalah disiplin rohani untuk berdoa. Katakan berdoa. Di momen-momen puasa ini ayo banyak berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya engkau jangan jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, antidot
dari deception atau penipuan, ya, adalah kebenaran firman Allah. Di masa-masa puasa ini, gali lebih banyak firman Allah. Yang bahaya dari penipuan adalah Anda nggak sadar bahwa Anda sudah ditipu. Kalau Anda sadar bahwa Anda sudah ditipu, saudara, itu bukan penipuan. Dari awal kalau Anda sadar bahwa itu penipuan, itu bohong, Anda nggak mungkin percaya. Masalahnya, penipuan itu kadang terbungkus seperti kebenaran. Anda nggak sadar bahwa ini itu tipuan, makanya Anda percaya. Saudara, setan menipu Adam dan Hawa, setan juga gunakan serangan yang sama. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, di masa-masa puasa ini, antidot dari deception adalah Anda perlu menenggelamkan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu akan mengkalibrasi hati Anda. Ketika hati Anda benar, mata Anda juga benar. Ketika mata Anda benar, tubuh Anda atau kehidupan Anda juga akan benar. Kemana Anda melangkah, apa yang Anda putuskan dalam hidup ini, kemana energi dan waktu Anda luangkan, Anda habiskan, Anda akan habiskan itu untuk perkara-perkara yang benar. Yang ketiga, saudara, antidot dari penghukuman atau condemnation adalah gereja Tuhan. Dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menelan, mencari orang yang bisa ditelan. Siapakah orang yang bisa ditelan? Adalah orang-orang yang terisolasi, orang-orang yang sendirian. Anda butuh gereja Tuhan, Anda butuh komunitas. Itu adalah antidot dari penghukuman. Anda butuh orang-orang, saudara-saudara seiman, orang-orang percaya yang lain untuk Anda bisa dikuatkan, Anda bisa dirawat, Anda bisa diajar, Anda bisa melihat mereka sebagai panutan dan teladan supaya apa? Hati Anda nggak salah. Anda butuh 3 hal ini. Saudara, saya berdoa firman Allah ini mengawali awal tahun yang baru ini dengan nilai yang benar dalam hati kita. Dan ketika hati kita benar, hidup kita, visi kita juga akan benar. Saya berdoa, apa yang telah tercuri tahun 2020 kemarin, tahun 2021 dapatkan itu kembali. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita hampiri Tuhan. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku
lagi katakan, hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesus, oh ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Semua buka mata sejenak. Bapak Ibu, izinkan firman Allah bicara dalam kehidupan Anda. Berapa banyak di antara Anda hari ini kehilangan banyak hal yang berharga dalam kehidupan Anda. Anda mulai menggantikan hal-hal yang berharga itu pada hal-hal yang kurang berharga. Saya nggak ngomong bahwa itu nggak penting, tapi Anda menggantikan hal-hal yang terpenting dengan hal-hal yang sedikit kurang penting. Iblis berhasil menipu hati Anda. Sehingga bagaimana Anda menimbang sesuatu yang berharga, Anda menjadi bingung. Anda jadi melihat hal-hal yang terpenting menjadi yang kurang penting. Sementara hal-hal yang kurang penting menjadi yang terpenting. Berapa banyak hari ini iblis mencuri sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda. Iblis mencuri keintiman Anda dengan Tuhan. Iblis mencuri kehidupan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Iblis mencuri hubungan Anda secara pribadi dengan Tuhan. Iblis mencuri hubungan Anda dengan keluarga Anda. Anda menjadi terlalu sibuk untuk bisa punya waktu dengan pasangan maupun dengan anak-anak saudara. Anda sibuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan nggak ngomong itu nggak penting, tapi gara-gara kerjakan sesuatu itu Anda arahkan energi Anda ke sana, Anda kehilangan Tuhan dan Anda kehilangan hubungan-hubungan yang penting dalam hidup Anda. Saudara, ingat ketika iblis berhasil mencuri sesuatu yang berharga dalam hidup Anda, disitulah iblis berhasil untuk membunuh dan membinasakan. Tuhan ingin Anda kembali. Tuhan ingin Anda bertobat. Saya challenge Anda. Ini masih di bulan Januari di awal tahun ini, khususnya di momen puasa ini. Saudara, maukah Anda membangun sesuatu yang berharga itu dalam kehidupan Anda? Bangun kehidupan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, bangun persekutuanmu dengan firman. Dan yang ketiga, komitmenlah, setialah di dalam komunitas, layani Tuhan. Karena tiga hal ini, kalau Anda membangun dalam kehidupan Anda, hidupmu akan terjaga. Hidupmu akan terjaga dari apa, saudara? Yang pertama dari pencobaan dari si jahat. Hidupmu akan terjaga dari apa? Deception atau tipuan si jahat. Yang ketiga, hidupmu akan terjaga dari tuduhan dan penghukuman dari si jahat.
Ingat, maksud iblis adalah dia ingin mencuri, membunuh, dan membinasakanmu. Bangun ini, saudara. Di tahun ini, minta Roh Kudus supaya membenahi hierarki itu dalam hati Anda. Pada urutan yang benar. Saya percaya kalau Anda membangun hidup Anda, saudara, tahun ini Anda akan mengalami yang namanya Zoe Perisos. Anda akan mengalami kehidupan yang memang Tuhan maksudkan untuk Anda. Sebuah jenis kehidupan yang penuh dengan kualitas. Jenis kehidupan yang punya kualitas yang superior. Dan Anda memiliki semua keuntungan dan berkelimpahan di dalamnya. Itu adalah kehidupan yang Tuhan maksud. Mari kita berdoa sama-sama, letakkan tangan di dada. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami umat-Mu. Untuk kami membangun hal yang benar. Untuk kami mengerjakan hal-hal yang benar. Tolong kami supaya hati kami diubahkan. Sehingga cara kami memandang kehidupan pun berubah. Dan hal-hal yang kami bangun dalam kehidupan ini juga berubah. Kami meletakkan yang terpenting di posisi yang terpenting. Dan begitu pula selanjutnya. Mampukan kami Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ku rindukan, oh ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, oh ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Oh ku rindukan saat ini, Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Aku juga lepaskan dan berkatakan berkat kasih karunia Tuhan turun ke atasmu. Kasih karunia untuk menjalani kehidupan. Kasih karunia di dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Anugerah yang Anda butuhkan untuk bangkit di tengah kegagalan, bangkit di tengah himpitan, bangkit untuk menanggung segala perkara di dalam kekuatan dan anugerah yang Tuhan berikan. Terimalah juga penyertaan dari Allah Roh Kudus yang diberikan Tuhan dalam hati kita. Roh Kudus yang akan membawa kita, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Roh ini yang akan terus menyertai dan memelihara kita. Aku lepaskan berkat ini kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan menerima katakan, Amin.